3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin semuanya, baiklah tadi kita sama-sama telah mendengar dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an membawakan surat Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 163 yang disampaikan oleh Pak Meldi dengan pendampingnya para Hafiz. Terima kasih pada Pak Meldi. Semoga pahala akan dilimpahkan kepada Bapak Meldi sebagai membawakan pembacaan surat tersebut dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada acara inti, yaitu Tadabbur Al-Quran yang akan menggali surat-surat Al-Baqarah 155 dan seterusnya, dan juga terutama dikatakan atau diingat pada gramatikal Al-Qurannya. Kepada Pak Ustadz Rizal, saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Bu Ida. Baik, Bu Ida gimana? Alhamdulillah Pak, sama-sama baik juga. Dan Bandung hujan ya? Semoga baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Sentul gerimis Bu tadi pagi. Sama Pak, di sini juga hujan. Di Bandung hujan. Bandung hujan. Hujan ya. Tapi tetap semangat kita. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya juga ya. Ya. Baiklah Pak Ustadz, kita akan membahas surat Al-Baqarah seperti yang kita akan Pak Ustadz sampaikan. Silahkan Pak Ustadz. Oke. Mulai ya. Bu Ida ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan membahas surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, ini ayat selanjutnya. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Kita coba dari segi gramatikal dulu. Wa la nablu anna natasdik kum bi syai'in mina al khaufi wal ju' wa wal ju' wa dan al ju' ya, wa naqsin min al amwal wa al anfus wa al thamarat wa basyir as-sabirin ya. Jadi kita terjemahkan walana mluwannakum bisyai minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Da wa huruf dan la huruf sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Nah di belakang tasdid itu juga sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dua kali. Apa itu? Nabluwa itu kakak sade yang pelakunya nahnu. Siapa nahnu di sini? Allah ya. Akar katanya apa? Dalam kakak SAD apabila dibuang kakak SAD-nya tinggal dua huruf yang berpola sukun harokat, maka tambahkan huruf ya di belakang. Maka bisa bala'a, balawa, balaya. Balawa di situ artinya adalah menguji.
Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Allah sudah katakan ya, akan menguji kalian bisya'in dengan segala sesuatu. Apapun bisa. Bisya'in minal khauf dengan ketakutan. Takut nggak dapat mantu, takut nggak makan besok, takut dengan COVID, takut nganggur, takut segala-galanya. Takut itu ujian dari Allah. Takut apa aja takut. Hari esok takut sama mati ya, jangan takut sama mati ya. Minal khaufi dari rasa ketakutan. Takut di PHK, kan sekarang tuh COVID, takut di PHK, takut nggak dihargai orang, takut dan takut. Nah, Allah akan menguji kita. Kemudian wal-ju' kelaparan, lapar. Nah, itu kan panen gagal, nggak ada yang mau dimakan lagi, takut kita. Takut nggak makan, takut kurang gizi, takut nggak berobat, takut. Kemudian wanaksin dan berkurang. Oh ya, jadi kom kata ganti ya, lupa saya, maaf ya, kita menuliskan wa uruf la uruf nabluwa kata sadek kom kata ganti bi uruf syai'in kata benda ya, karena belakang huruf jar. Wa uruf mina uruf ya al khauf kata benda, wa uruf al ju' kata benda, wa uruf naksin kata benda. Dari kekurangan berkurang. Itu kata benda karena tanwin. Minal amwal dari harta. Kenapa harta berkurang? Kehilangan, karena dipakai, karena mobil tabrakan, rumah kebakaran, itu berkurang harta kita. Barang duit kita kecurian dan sebagainya. Itu berkurang. Naksin minal amwal, berkurang harta kita. Nah, Allah uji itu. Jadi kalau rumah kita terbakar, harta kita hilang, mobil tabrakan, itu ujian dari harta semua tuh. Minal amwali wal ampus, bahkan dengan dirimu sendiri. Jadi bukan hanya harta yang diambil oleh Allah, bisa jadi diri kita ketabrak, patah kaki, kita sakit, nah kita sakit ini amputasi dan sebagainya. Diri sendiri Allah akan uji kita. Ada yang sakit, matanya diambil jadi buta. Saya lihat teman saya tabrakan, matanya buta. Tabrakan, telinganya berdengung, dengar lagi. Ada yang tiba-tiba nggak bisa lagi berjalan, lumpuh, stroke dan sebagainya. Jadi Allah ambil dari diri kita sendiri ujian. Jadi Allah katakan wala nabluwannakum minasyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus, dan dirimu sendiri. Wasamarat dan buah-buahan. Gagal panen, padi mestinya panen jadi nggak panen. Mangga mestinya panen jadi nggak panen. Jadi buah-buahan, kurang buah-buahan. Jadi mangga udah nggak ada, jadi duku Palembang udah nggak ada, berkurang ya. Nah, selama di sini makan pokok, padi, gandum, jagung gagal panen sehingga membuat sebuah kelaparan. Tuh semuanya ujian dari Allah, macam-macam bisain. Apa saja kita tabrakan, sakit perut kita, sakit kepala kita, imigran, apalagi. Semua yang kita rasakan sekarang, sakit ginjal, sakit paru-paru, diri kita sendiri nggak bisa ngelihat lagi, mata udah positif, lihat kamus susah, kecil kamus. Nah, itu ujian semua bagi kita. Kan ada ibu-ibu ya, pas lihat Pak kecil kamus. Nah, itu ujian bagi kita itu. Kenapa diri kita sendiri? Jalan udah sempoyongan, belajar udah nggak bisa lagi, udah lemot, itu ujian semua dari Allah. Nah, ujian rangkaian ujian itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sepanjang pengen tinggal di dunia ini nggak lepas di situ. Nah, cuman Allah katakan, apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Wa huruf basyir, artinya basyir ya. Basyara yubasyiru. Basyir, kenapa ra-nya itu dihidupkan? Karena ketemu dengan lam yang mati, sukun. Jadi nggak bisa sukun dua-duanya, maka ra dihidupkan jadi kasrah. Artinya adalah basyir. Basyir itu KKP. Dan kabar gembirakanlah. Siapa yang kabar gembirakan? As-sabirin, orang-orang penyabar. Bukan orang yang sabar, Bu ya. Sabara orangnya sabar. Kalau sabirin penyabar. Apa beda sabara dengan sabirin? Nama beda menonton dengan penonton, apa bedanya? Membaca dengan pembaca. Menulis dengan penulis. Mengarang dengan pengarang. Apa bedanya? Kalau sabar terus-terusan sabar. Nah, kalau sabar, penyabar itu terus-terusan.
Kalau sabar ya bisa satu momen aja. Mungkin dia bisa sabar dalam hal tertentu, tapi nggak sabar dengan hal lain. Kalau dengan misalnya dengan nilainya yang rendah dia sabar, tapi kalau dengan duit dia nggak sabar. Dia nggak sabar. Nah kalau sabirin semuanya sabar. Kenapa? Ujian bermacam-macam. Di depan kan ujian macam-macam ya. Ibu yang pegawai kantor nggak naik bakal jabatan nggak naik, dapat atasan yang jahat, dapat atasan yang otoriter misalnya. Bagi kita yang jadi ibu rumah tangga, misalnya dapat suami yang macam-macam. Nah, jadi semua udah ujian. Kita keluar ujian semuanya. Sepanjang kita masih hidup, maka Allah katakan, sungguh kami akan menguji kalian semuanya dengan sesuatu dari kelaparan, dari ketakutan, berkurangnya harta dan dirimu sendiri dan dari buah-buahan. Hanya satu kata, wabashshir sabirin. Berikan bergembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, apa kriteria orang sabar itu? Nah, ini dia. Allazina, orang-orang yang, kalau kata allazina ada di belakang ayat, kita nggak boleh berhenti ya. Maka kita juga nggak berhenti dalam membahasnya. Allazina yaitu orang-orang yang iza ketika asabat menimpa pada mereka musibah, kecelakaan yang di atas tadi, yang ujian tadi, kalau dia menemukan itu, apa katanya? Qalu itu mereka berkata, ada usia di tanggal 1. Qalu itu bentuknya KKL, pelakunya hum, akar katanya qala, asalnya dari qawala, qala. Qalu mereka berkata, apa kata mereka? Inna, sesungguhnya kami. Inna itu inna tambah na. Sesungguhnya kami lillahi, bagi Allah, punyaan Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilahi, kepada Allah, rajiun, kami kembali. Kalau rajiun beda dengan narjiun. Narjiun kami kembali. Kalau rajiun orang yang kembali. Dan kepada Allah kami pengembalian, apa itu? Pada Allah kami yang kembali. Yang kembali itu apa bahasa Indonesianya? Hanya dan sesungguhnya kami kepadanya lah kami ilahi rajiun. Rajiun itu bendanya dari kata raja'a. Kalau saya menerjemahkan senang kembali. Inna lillahi wa inna ilahi, dan kepadanya kami senang kembali. Kami berharap kembali. Kami ingin mimpi kembali kepada Allah. Kenapa? Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana kita rindu kampung halaman. Mungkin ibu-ibu yang merantau udah puluhan tahun, pengen pulang kampung. Pengen mandi lagi di Pincuran. Pengen lagi jajan, pengen lagi bermain di tengah lapang ya, yang kita ingat dulu kecil kita, pengen rindu kita. Nah, rindu kita kepada Allah sama seperti itu, melebihi. Makanya kita katakan rajiun, senang. Kalau saya menambahkan senang kembali, pengen kembali. Karena rajiun itu pelaku dari raja'a. Kalau misalnya satu kata, misalnya kataba, menulis, katibun, penulis senang menulis. Hobi menulis. Kalau misalnya lagi ada kata ja'ala, menjadikan. Ja'ilun, senang menjadikan. Senang membuat. Nah, itu jadi kalau polanya fa'ilun, dia melakukan kesenangan terhadap pekerjaan itu. Jadi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dari Allah dan kepadanya kami senang kembali. Berharap kembali, pengen kembali lagi. Rajiun, bukan turjaun, bukan narjiun, tapi rajiun. Kita senang kembali pada Allah, kita nggak takut kembali pada Allah. Berharap kita cepat kembali. Kenapa? Janji Allah banyak pada kita. Janji Allah surga, pengen kita nikmati surga. Janji Allah ada bawah naungan arasnya Allah, senang kita pergi. Nggak sabar lagi kita melihat janji Allah. Namun kita juga tetap sabar dan melaksanakan kehidupan di dunia ini. Apa yang diberikan oleh Allah, ujian tadi, bisa jadi ini kita sedang sakit, ujian dari Allah. Bisa jadi saat ini kita sedang kehilangan sesuatu, tapi itu ujian dari Allah. Bisa jadi kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita kehilangan suami kita kehilangan istri kita kehilangan anak-anak kita kehilangan harta yang kita senangin, kita kehilangan teman, semua bisa hilang. Kita lapar, kita sedang sakit, bisa. Tapi satu kata diri kita adalah sesungguhnya ini dari Allah, dan kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu yang terbaik oleh Allah.
Apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik. Percayalah itu dan camkan itu. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, entah itu sedang ditinggal suami, entah itu sedang meninggal istri, entah itu punya harta benda, entah itu sedang dipecat di kantor, itu apa saja, percayalah itu adalah kebaikan dari Allah. Kenapa? Bisa jadi ada nausir Allah tertentu. Kalau Allah inginkan kita derajat kita tinggi, maka bisa jadi Allah ingin kita tinggi, tetapi amal ibadah kita nggak mencukupinya, maka Allah berikan sedikit ujian dan cobaan tadi agar sempurna. Banyak orang di surga nanti, ya Allah, dia masuk surga, tapi dia melihat ke atasnya, loh, kok si fulan lebih tinggi dari saya, ya Allah, apa amalnya dia? Kan amal saya sama sama dia. Allah jawab, dia sakit. Nah, aku kan juga sakit, tapi sakitnya lebih parah dari engkau. Ya, mungkin kau sakitnya cuma sakit kesemutan, dia sakit lumpuh, dia stroke. Akhirnya orang-orang yang nggak sakit tadi minta, ya Allah, kenapa aku nggak disakitkan juga di dunia seperti mereka itu? Karena balasan dari pala orang yang sakit, pala yang ditimpa musibah besar sekali. Maka di dunia akhirat nanti orang-orang yang senang hidupnya cemburu kepada orang-orang yang susah. Orang-orang yang tertimpa musibah, dapat pala yang banyak. Orang-orang yang nggak pernah timpa musibah, dia menjadi cemburu pada orang-orang yang ditimpa musibah. Jadi ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan, diberikan kekurangan makanan, dan semua apa-apa yang tertanam itu, semuanya adalah pengangkat derajat kita di mata Allah. Yang kedua, pengampun dosa kita. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi manusia satu tetes pun. Kemarin saya lupa nyatanya. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, nggak akan dizalimi oleh Allah. Pasti kalau kita nggak punya salah, berarti itu pengangkat derajat. Kalau punya salah, penghapus dosa. Jadi dua-duanya baik. Maka saya katakan tadi, setiap yang terjadi pada diri kita, walaupun di mata kita tidak baik, tapi di mata Allah baik. Tidak ada yang tidak baik di mata Allah. Semua baik. Jadi jalanilah hidup ini dengan bahagia. Jalani hidup ini dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan sukacita. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Nah, sebelumnya tadi kemarin kan ada innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang penyabar. Dan di bawahnya juga wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang penyabar. Penyabar dia, hobinya sabar. Hobinya sabarnya 24 jam. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, jangan ya. Sabar aja. Kalau sebentar emosi, silakan cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya marah ya? Nah, kembalikan ke jalur yang benar. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah. Kita dari Allah kan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, dulu kita mati. Kita tidak tahu apa-apa dulu. Tahu-tahu Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita badan, Allah berikan kita semuanya. Kita dari Allah. Dan itu semua akan diminta lagi oleh Allah. Ibarat tukang parkir, kita parkir mobil di situ, mungkin kita belanja seperempat jam, setengah jam, 1 jam, 2 jam, habis itu kita ambil lagi mobil kita. Tukang parkir nggak boleh marah. Oh, ini kenapa Bapak ambil mobil ini, kan di sini. Tukang parkir akan ngomong seperti itu. Kita titip, dia terima, kita bawa, dia lepas. Nah, ikhlas dia tukang parkir itu melepas mobilnya. Nggak akan pernah, ini Pak, Bapak kan udah taruh sini, nggak boleh ambil lagi, nggak ada kan. Nah, gitu juga gitu. Kita ibarat tukang parkir. Allah berikan kita, alhamdulillah, titip namanya. Diambil lagi, masalah. Salahnya di mana? Ambil. Tidak ada masalah. Diambil harta kita, silakan. Yang penting tugas kita menjaga harta kita. Diambil oleh Allah, silakan. Kita jaga anak kita, Allah ambil, tidak masalah, alhamdulillah. Kita punya jabatan, Allah ambil lagi, alhamdulillah, tidak masalah. Semuanya tidak ada masalah, alhamdulillah semuanya. Jadi Allah tekankan bahwa sungguh akan kami uji mereka, sungguh. La dan na tasdik. Itu menyatakan bahwa betul-betul kami akan menguji mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup adalah perjuangan. Tidak ada ibu-ibu di sini yang aman semuanya, nggak ada. Yang aman ada satu orang muka bumi ini, Pak. Siapa dia namanya? Firaun. Itu Firaun nggak pernah sakit, nggak pernah gagal, nggak pernah apa-apa. Saking nggak pernah sakit, nggak pernah gagal, dia mengatakan, ana rabbukum a'la. Saya ini Tuhan, katanya. Jadi sakit, gagal, menderita, tandanya kita adalah makhluk Allah.
Tandanya kita butuh Allah. Saat kita merasakan penderitaan, sapa Allah. Datang kepada Allah. Curhat kepada Allah. Ya Allah, curhat ya Allah. Kenapa begini ya Allah? Kok belum kerja juga? Ya Allah, curhat ya Allah. Anak saya udah umur sekian, kok belum punya mantu juga saya ya Allah. Ya Allah, curhat ya Allah. Kok suaminya begitu amat kerjanya ya Allah. Ya Allah, curhat ya Allah. Kok paham Quran susah amat ya Allah. Pak Rizal nerangan usia, kok belum paham juga ya Allah. Tolong ya Allah tunjukkan kami. Datang pada Allah. Jadi curhat sama Allah. Jadi tandanya Allah memberikan ujian dan cobaan itu, tandanya kita milik. Tandanya kita milik Allah. Kita bukan milik kita sendiri. Kita ini milik Allah. Ya suka-suka Allah. Ibarat Bapak Ibu punya motor, Bapak Ibu punya mobil, ya mau Ibu pakai, mau Ibu panasin mobilnya, mau Ibu bawa jalan keluar, mau bawa ke Jakarta, mau bawa ke Surabaya, milik Ibu. Serah Ibu. Mobil nggak akan pernah protes. Bocor, ngapain saya kok dibawa ke Jakarta, kan saya di Bogor? Nggak boleh. Dia bawa mobil ke Bogor, ke Jakarta, ke Padang, silakan. Ya mobil milik kita. Mobil nggak akan protes. Begitu kita. Kita milik Allah. Apa hak kita protes? Nggak ada. Apapun diberikan Allah pada kita, itu yang terbaik. Percayalah. Yang terbaik dari Allah. Ujian dan cobaan itu semuanya. Tidak ada orang yang lepas dari ujian dan cobaan. Karena ini janji Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengalami apa saja. Nah, yang penting ingat satu. Wabasyiris sabir. Sabar. Penyabar. Berikan kabar gembira pada para penyabar ini. Apa dia penyabar? Dia kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan kami akan senang kembali kepada Allah. Semua kita usahakan kembali kepada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bahas ayat ini dari segi gramatikalnya dan juga dari segi konteksnya kalau bisa. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.